Mari kita dengar pernyataan seorang Romo Katolik berkata, "Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat." Nah, ternyata apa yang terjadi, saudara-saudari? Yang terjadi adalah Romo Martin Luther, atau pada waktu itu sudah keluar namanya ex Romo Martin Luther, menambahkan kata "hanya" di depan "karena iman". Martin Luther ini membuat terjemahan Alkitab dalam bahasa Jerman. Terjemahan "karena iman" ditambahi kata "hanya". Sementara di dalam kalimat aslinya tidak ada kata "hanya". Maka kemudian ketika terjemahan bahasa Jerman itu dibaca orang, bunyinya menjadi seperti ini. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan hanya karena iman Dan seterusnya. bukan karena ia dan seterusnya. melakukan hukum Kita Taurat. yang paling penting dari kata manusia itu. Di dalam teks asli Alkitab, bunyinya apa? Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi Luther menerjemahkan manusia dibenarkan hanya karena iman. Karena Penambahan kata "hanya" berarti satu-satunya kan? Hanya itu berarti satu-satunya. Maka menjadi berbeda. Kenapa Luther menambahkan hanya karena iman? Karena supaya cocok dengan ajarannya. Luther kan mengajarkan sola itu. Sola. Sola itu bahasa Latin, solus artinya hanya, satu-satunya. Salah satu yang diajarkan oleh Martin Luther adalah sola fide. Sola fides, hanya iman. Perbuatan tidak penting, kan begitu, kira-kira begitu. Berarti Roma 3:28 dalam Alkitab terjemahan Luther cocok dengan ajaran Luther. Tapi apakah itu terjemahan yang jujur? Tidak jujur. Itu terjemahan yang mengelabui, yang menggiring opini sehingga seakan-akan Alkitab sesuai, cocok dengan ajaran Martin Luther. Padahal yang terjadi adalah Luther membuat suatu ajaran, lalu terjemahan Alkitabnya dipaksa untuk sesuai dengan ajarannya. Terjemahan itu dibuat supaya seakan-akan Alkitab cocok dengan ajarannya sola fide tadi itu. Sola artinya hanya, fide artinya iman. Hanya iman. Itulah kenapa kalau sekarang ada banyak kelompok yang mengatakan, haleluya saudara, yang penting iman saudara ketika engkau percaya kepada Yesus sebagai juru selamatmu pribadi saudara. Meskipun dosa memerah seperti kirmisi saudara, akan dihapuskan oleh Tuhan saudara. Yang penting kau percaya kepada Yesus Tuhan saudara. Ketika kau berbuat dosa, Tuhan tidak pandang dosamu itu saudara, karena engkau iman saja saudara. Pernah dengar khotbah seperti itu enggak? Sudah mirip sama. Sudah mirip? Ya. Saya mau mengatakan kalau hanya seperti itu tuh bisa. Jadi jangan kira seorang Romo Katolik tidak bisa berkhotbah dengan cara seperti itu. Sangat bisa. benarkah Martin Luther tidak jujur? Simak terus videonya agar Anda mengetahui kebenarannya. Di awal kita sudah mendengar tuduhan seorang Romo Katolik tentang Martin Luther, yaitu kitab suci terjemahan Martin Luther di kitab Roma pasal 3 ayat 28 sebagai sebuah terjemahan yang tidak jujur karena Martin Luther menyisipkan kata hanya untuk mendukung doktrinnya. Pertanyaannya adalah, benarkah tuduhan Romo Bayu itu? Nah, mari kita dengar penjelasan dari Dr. Deking Gadas mengenai hal ini. Roma pasal 3 ayat yang ke-28, kalau saudara baca di dalam yang saudara punya sekarang, terjemahan Indonesia Baru kan bunyinya begini. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman,
dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Tapi di dalam terjemahan Luther ke dalam bahasa Jerman, tetapi kami yakin bahwa manusia dibenarkan hanya karena iman saja. Jadi dia tambahkan kata sola di situ, sola fide, faith alone. Jadi dia tambahkan kata alone di situ, kata sola di situ. Dan kalau saudara lihat di YouTube ini, ada satu Romo Dangdut yang saya lihat videonya itu, Luther tidak jujur di dalam menerjemahkan Alkitab. Nah, pertama kalau kamu menuduh orang tidak jujur, kamu harus membuktikan bahwa dia berniat menipu. Dan biasanya orang yang berniat menipu kan dia tidak kasih tahu alasannya. Kenapa dia menambahkan kata itu. Biasanya dia tidak ngasih tahu kan. Karena dia tidak ingin orang tahu bahwa dia menambahkan sesuatu. Itu kalau orang berniat menipu. Tapi kalau you baca tulisan-tulisan Luther, Luther justru menjelaskan kenapa dia tambahkan kata itu. Di dalam Roma pasal 3 ayat 27. Nah kalau dia menjelaskan kenapa dia tambahkan kata itu bukan persoalan jujur dan tidak jujur lagi. Kamu tuh kok gobloknya kebangetan kamu itu. Kalau dia menjelaskan alasan kenapa dia tambahkan kata itu, berarti dia ingin pembacanya tahu bahwa memang dia tambahkan, tapi dia punya alasan. Terlepas dari kamu setuju dengan alasannya atau tidak setuju, kamu tidak boleh menggoblokkan dirimu dan membodohi dunia ini hanya karena kamu benci dengan Luther, benci dengan Calvin, benci dengan reformasi. Lalu kamu bilang, Luther tidak jujur di dalam menerjemahkan Alkitab. Kamu yang tidak jujur, kamu yang penipu. Luther menjelaskan kenapa dia tambahkan kata itu. Kamu baca aja di dalam Luther's Works itu ya. Yang volume yang ke-35, 189. Dia bahkan menjelaskan itu panjang lebar. Kenapa dia tambahkan kata itu. Dan dia mencoba membuat perbandingannya dengan penggunaannya di dalam bahasa Jerman dan juga di dalam bahasa Latin. Why dia tambahkan kata itu. Nah, saya tidak akan membacakan kutipan dari Luther sekarang, tapi saya akan mencoba menjelaskan kepada saudara alasan sederhana. Kenapa Luther menambahkan kata sola fide di situ untuk Roma pasal 3 ayat yang ke-28. Coba saudara lihat lagi isi ayat yang tadi ya. Saya coba kopas supaya saudara lihat di screen. Supaya saudara bisa lihat di screen. Jadi kita bisa lihat sama-sama logik dari Luther. Kenapa dia menambahkan kata itu. Nah, ini Roma pasal 3 ayat yang ke-28. Saudara perhatikan di terjemahan Luther, dia tambahkan kata sola atau alone setelah kata iman ya. Kalau di dalam bahasa di dalam Indonesia iman saja, atau di dalam bahasa Inggris faith alone. Kemudian sola fide. Nah, kenapa Luther tambahkan kata sola di situ? Saudara perhatikan logik dari ayat ini. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, betul tidak ada kata sola di situ, tidak ada kata monon di situ, tidak ada kata hanya di situ atau alone di situ, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Tidak ada katanya kan, tapi logik dari kalimat ini mengharuskan pengertian itu. Karena begini, kalau you diselamatkan oleh iman dan bukan karena melakukan Taurat, maka logiknya apa? Apakah you diselamatkan oleh iman plus something else? Atau you diselamatkan oleh iman alone? Yes, logiknya iman saja. Karena kontras dari iman di situ, itu adalah Taurat. Nah, saudara ingat di dalam keseluruhan teologi Yahudi, Taurat itu bukan hanya way of life, khususnya untuk Yahudi intertestamental ya. Mereka bahkan mencoba cari semua perintah larangan di dalam perjanjian lama. Mereka nemu 612 perintah dan larangan. Bukan hanya sebagai way of life, tapi juga in some sense, misalnya you baca 4QMMT di dalam Dead Sea Scrolls, the works of the law di situ, pekerjaan-pekerjaan Taurat, atau di dalam bahasa Yunani ta erga tu nomo di situ,
itu bukan hanya merujuk kepada sabat, bukan hanya merujuk kepada sunat, bukan hanya merujuk kepada kosher food, tapi juga merupakan satu ungkapan legalistik. Artinya, you mengupayakan keselamatanmu, you menjadi umat Allah karena anugerah dipilih, tapi untuk maintain the salvation, menjaga keselamatan, itu by works. Jadi iman, anugerah plus upaya untuk mempertahankan keselamatan itu. Jadi Taurat di situ itu adalah satu istilah yang mewakili segala sesuatu yang lain selain iman untuk menjadi dasar keselamatan. Nah, di dalam ayat ini dibenarkan, justified itu by faith. Kemudian dikontraskan dengan Taurat. Artinya sesuatu yang lain, segala sesuatu yang lain itu bukan dasar pembenaran. Dasar pembenarannya adalah iman. Jadi kalau iman dikontraskan dengan Taurat, maka logiknya apa? You dibenarkan karena apa? Sorry. Kalau iman dikontraskan dengan Taurat, maka you dibenarkan karena apa? Yes, faith alone. Itu sebabnya di dalam penjelasan Luther, kalau saudara baca di Luther Works 35, 1.189, Luther bilang begini. Saudara-saudara. Luther bilang begini. The Papists did not have to teach me that. Karena ada orang-orang yang mengatakan, Luther itu kata itu tidak ada di dalam Latin dan juga tidak ada di dalam bahasa Yunani. Luther bilang, I know. Dan para pengikut Paulus tidak perlu ajarin saya itu. Tapi saya menambahkan itu untuk tujuan clarity, tujuan kejelasan bagi mereka yang membaca ini di dalam bahasa Jerman. Jadi pertama, Luther tidak berupaya menipu. Kalau dia menipu, mestinya dia tidak jelaskan. Dia biarin aja begitu, supaya orang-orang itu yang tidak sekolah, tidak ngerti apa-apa, mereka pikir bahwa oh itu memang ada di dalam bahasa aslinya, atau di dalam bahasa Latin. No, Luther kasih tahu kok kenapa dia tambah itu. Artinya dia tidak berniat menipu. Dia tahu kata itu tidak ada di dalam naskah Yunaninya. Dia tambahkan itu for the sake of clarity, demi kejelasan. Karena logik dari kalimat ini, kalau you dibenarkan karena iman dan bukan karena Taurat, maka yes, faith alone, karena Taurat di situ stands for mewakili segala sesuatu yang lain yang kamu bisa jadikan sebagai dasar untuk dibenarkan. Misalnya perbuatan baik, misalnya apa namanya, indulgensia, misalnya segala sesuatu yang lain yang kamu ajarkan itu. Faith alone, itu logiknya. Jadi itu alasan kenapa Luther menambahkan itu. Ya. Nah, sekarang ada seseorang yang bertanya, bolehkah kita menyisipkan atau menambahkan sebuah kata ke dalam teks Alkitab, di mana teks bahasa aslinya tidak ada kata itu? Jawabannya boleh jika untuk memperjelas maknanya. Mari simak jawabannya. Saya mau jawab. Oke, Pak Lentera Hati, duduk yang tenang. Kemudian saya akan jawab. Kalau saudara Katolik, duduk yang tenang. Supaya pergi dan kasih tahu teman-teman Katolikmu yang lain, supaya jangan menciptakan omong kosong tentang Luther. Ya, dengar baik-baik. Pertama, tadi saya sudah bilang bahwa Luther tidak berniat menipu. Saya harap saudara tidak tuli ya. Jadi dengar jawaban saya. Luther tidak berniat menipu. Itu yang pertama. Jadi jangan bikin sesi seperti Romo Goblok itu. Siapa itu namanya itu. Luther tidak jujur, menipu, menambahkan kata yang tidak ada di dalam bahasa aslinya. Kalau dia berniat menipu, dia tidak akan jelaskan. Dan dia tidak akan clarify kenapa dia tambahkan itu. Artinya dia tahu, dia ingin orang tahu bahwa kata itu memang tidak ada. Dan dia kasih alasan why dia tambahkan itu. Kenapa dia tambahkan itu. Itu yang pertama ya. Jadi Luther tidak menipu ya. Kalau kamu masih sehat, kalau kamu masih waras, stop bilang Luther menipu. Kecuali kalau kamu yang penipu, berniat untuk menipu, bahwa Luther menipu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah diperbolehkan menambahkan kata yang tidak ada di dalam bahasa asli demi kejelasan? Itu pertanyaannya. Boleh. Kenapa tidak boleh? Saya kasih saudara satu contoh. Matius pasal 13. Sebentar ya, saya cari kasih saudara. Jangan kabur dulu kamu. Dengar baik-baik, saya jawab kamu. Supaya pergi dan kasih tahu
teman-teman Katolikmu yang goblok-goblok itu, supaya jangan mencaci maki Luther ya. Dengar baik-baik, saya kasih kamu satu contoh. Ini Matius pasal 13 ayat yang ke-10. Yes, ini dia, ayat yang ke-11, bukan ayat yang ke-10. Saya kasih kamu contoh, even ini contoh di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang kamu pakai. Terjemahan bahasa Indonesia yang kamu pakai. Lihat baik-baik contoh dari saya. Ini dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Saya kasih lihat di screen sekarang. Jadi tadi pertanyaannya adalah apakah boleh menambahkan kata yang tidak ada di dalam naskah asli untuk tujuan kejelasan, klaritas, clarity. Saya jawab boleh. Dan itu digunakan, prinsip itu digunakan oleh para penerjemah yang menerjemahkan literatur apa saja. Karena begini, waktu kamu membuat terjemahan, gak struktur, sintaksis, kosakata di dalam dua bahasa yang berbeda itu tidak selalu sama. Jadi kamu tidak bisa menerjemahkan toh yang hanya ada di dalam bahasa, tidak bisa. Kamu harus nambahin sesuatu untuk menjelaskan. Supaya terjemahanmu itu dimengerti. Nah, terjemahan Indonesia Baru 1, Matius pasal 13, saudara perhatikan ya, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Berperhatikan kata karunia di sini, kata karunia atau anugerah itu tidak ada di dalam bahasa Yunaninya. Kata anugerah tidak ada di dalam bahasa Yunaninya. Karena kata yang digunakan itu diberikan, bentuk pasif. Nah, kenapa mereka nambahin kata karunia? Karena bentuk pasif di situ secara tata bahasa adalah apa yang disebut dengan divine pasif, theological pasif. Apa itu divine pasif? Divine pasif itu adalah dia gunakan bentuk pasif, tapi yang dia maksudkan adalah itu pekerjaan Tuhan. Meskipun dia tidak ngomong tentang Tuhan di situ, dia tidak pakai kata Tuhan di situ. Itu sebabnya kata diberi itu supaya jelas diberi apa. Maka para penerjemah LAI menambahkan diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Jadi apakah kata karunia di situ ditambahkan? Yes, ditambahkan. Apakah kata karunia di situ ada di dalam bahasa aslinya? Tidak ada di dalam bahasa aslinya. Apakah kata karunia ditambahkan lalu salah? Tidak salah. Apakah kata karunia ditambahkan lalu itu tidak jujur? Bukan tidak jujur. Itu tujuan klaritas. Itu tujuan kejelasan, clarity. Dan itu valid. Itu valid. Yang tidak valid adalah paus di Roma. Paus di Roma adalah omong kosong, fiksi, mitologi. Itu valid. Saya bicara sebagai ahli perjanjian baru. Teolog Kristen, punya kredensi akademik. Saya belajar, punya pendidikan formal, gelar doktor saya sebentar lagi 2 bahkan 3. Jadi saya tidak asal cuap, bukan kamu, bukan katro-katro, bukan Romo Patris yang tidak ngerti apa-apa itu. Jadi saya bahkan kasih contohnya, kamu bisa cek sendiri, kalimat bahasa Yunani dari Matius 13 ayat 11 ini, itu tidak mengandung kata karunia. Tidak ada kata karunia di situ, tapi ditambahkan untuk kejelasan. Dan Luther menjelaskan persis begitu, for the sake of clarity. Oke ya,